أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف العالم العلامة أبويا السيد محمد علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة، إلى أن قال حول مشكلة الزواج: نرى مشكلة الزواج تزداد تعقيدا مع مرور الزمان، وقد شاع بين الشبان في المدن العامرة الإعراض عن الزواج مع التبرم لمن تزوج، والخوف بالنسبة لمن لم يتزوج. إن هذا الأمر لعجيب، وما من حدث إلا وله سبب، ولكن تلك الأسباب تحتاج في تحليلها والإحاطة بآثارها ونتائجها وكيفية علاجها إلى وقت طويل، ولعلنا نوفق إن شاء الله للإلمام بأهمها شيوعا وأكثرها أثرا وأقربها علاجا. أيها السادة الكرام، إن الزواج مبدأ تكوين الأسر ومدار العمران وسبب نمو الأمم وعون على نظام الحياة وباعث للأمم إلى العمل ووسيلة لهناء العيش وسعادة المجتمع. كيف لا وهو قاطع لجراثيم فساد الأخلاق ومانع لدابر الشرور بين الأسر وعون على صيانة الشرف والأعراض وفاتح لباب المودة بين الناس. فكم من شخص منفرد في حياته ليس له نصير، صار بأصحاره عزيز الجانب موفور الكرامة محفوظ الغيبة. وكم ترى من خامل ميت الأمل اشتد بالزواج أزره وصار في الحياة عددا عاملا نشيطا، لأنه بزواجه شعر بواجبات كان غافلا عنها وتعلقت به مصالح مهمة، فاستفادت به الأمة أكثر مما استفادت ذريته منه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian daripada pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bagaimana kita mengatasi semua permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga kita tentunya menurut syariat Islam, menurut ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita berada di bab yang mana di bab ini Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani membuat judul seperti sebagai Haula Mushkilatiz Zawaj, seputar tentang permasalahan, tentang problem yang ada di pernikahan. Tentu yang dikaji sama Abuya, yang akan disebutkan sama Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani di sini adalah permasalahan yang terjadi sebelum orang menikah. Dia Abuya akan menyebutkan apa saja masalah yang akan dialami atau sudah banyak dialami oleh anak-anak muda atau oleh perempuan yang belum menikah ketika mereka mau atau belum menikah. Haula mushkilatiz zawaj, problem yang ada di pernikahan. Tentunya perlu kita ketahui bahwasannya masalah itu tidak akan lepas dari manusia. Namanya masalah, namanya problem, apa? Cobaan, apapun yang ingin kita definisikan, kita sebutkan, itu tidak akan lepas dari manusia yang hidup di dunia yang fana ini. Kita belum menikah, ada masalah. Sudah menikah, apakah masalahnya hilang? Tentu tidak, ada masalah baru. Belum punya anak, ada masalah. Sudah punya anak, ada masalah juga. Anaknya masih kecil, ada masalah. Anaknya besar, sudah mantu, punya cucu, ada masalah. Tidak lepas dunia ini dari masalah. Tidak lepas dunia ini dari cobaan. Ada satu penyair mengatakan, jubilat alal hudur wa anta turiduha safwan minal alami wal akdari. Dunia ini Allah ciptakan fitrahnya memang penuh dengan problem, penuh dengan masalah. Sedangkan kamu ingin hidup di dunia ini nyaman, tidak ada masalah, maka itu tidak akan terjadi. Karena yang namanya hidup di dunia pasti ada masalah. Santri ketika mondok di pesantren ada masalah. Berpikir, oh kapan aku selesai, kapan lulus, kapan tidak mondok lagi. Dengan harapan tidak ada masalah, salah. Selesai mondok ada masalah baru. Terus dunia ini terus dengan masalah. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menganjurkan kita untuk bersabar ketika mendapatkan masalah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca lihat seputar hidup Nabi, Nabi tidak pernah lepas dari musibah. Nabi tidak pernah lepas dari masalah. Dari Nabi kecil, umur 4 tahun beliau ditinggal ibunya. Umur 6 tahun. Umur 8 tahun Nabi ditinggal oleh kakeknya. Kemudian ketika Nabi sedang butuh dengan pamannya di masa dakwahnya Nabi Muhammad, pamannya meninggal. Istri yang selalu menyupport dakwah Nabi Muhammad ketika Nabi berdakwah di kota Mekah juga meninggal. Terus Nabi itu terus dapat masalah, musibah, cobaan dari Allah. Tentu dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, orang yang paling banyak dapat musibah adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi itu orang yang paling banyak dapat musibah. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang berada di bawah para nabi. Artinya makin dekat kedudukan seseorang dengan nabi, artinya makin dekat dirinya dengan Allah, maka makin akan banyak musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan kita takut akhirnya mau dekat dengan Allah. Oh, berarti kalau dekat dengan Allah dapat musibah, tidak.
Allah firmankan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah merasakan takut dan sedih. Mereka udah jadi kekasih Allah, dapat musibah apapun mereka tetap akan selalu senang. La khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa takut dan mereka tidak pernah merasa sedih. Mereka nggak makan, tetap tersenyum. Duitnya habis, tetap senang. Kenapa? Karena rasa sedih dengan dunia yang fana itu sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki akan menyebutkan problem yang terjadi sebelum orang menikah, yang mana masalah-masalah tersebutlah yang menjadi hambatan untuk orang menikah. Sebelum Abuya Sayyid Muhammad sebutkan masalah apa itu yang menjadi hambatan bagi anak muda untuk menikah, bagi anak muda untuk cepat menikah, karena di dalam syariat Islam ketika seorang sudah tiba masanya, tiba waktunya untuk menikah, dianjurkan cepat-cepat menikah. Tentu sudah selesai studinya, selesai belajarnya, selesai mondoknya, sudah siap persiapan matang untuk menikah, dianjurkan cepat-cepat menikah. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Kata Nabi, wahai anak muda, barang siapa yang bisa untuk menikah, maka nikahlah. Jangan ditunda-tunda. Itu anjuran dari syariat. Untuk perempuan, Nabi ajak bicara para walinya. Kata Nabi, kalau datang kepada kalian, man tardawna dinahu, orang yang kalian sukai agamanya, bukan sukai uangnya. Jadi patokan Nabi itu bukan materinya, bukan uangnya, tapi yang bukan kerjaannya atau jabatan. Kata Nabi, man tardawna dinahu, yang kalian sukai agamanya, faqbaluh, maka terima orang yang melamar tadi. Itu anjuran dari Nabi untuk wali perempuan. Jadi Nabi menganjurkan anak muda yang sudah mampu dan tiba waktunya untuk cepat menikah. Nabi juga menganjurkan kepada wali-wali perempuan wanita ketika datang orang yang agamanya bagus, agamanya baik, dia orangnya sholat, tanggung jawab, amanah, tidak suka maksiat, maka kata Nabi, terima orang tersebut. Ini anjuran dalam syariat Islam. Nah, makanya Abuya Sayyid Muhammad di bab ini akan menyebutkan apa saja penyebab yang menjadi hambatan bagi anak muda sehingga mereka tidak cepat menikah. Namun sebelum itu, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki menyebutkan faedah atau manfaat nilai positif dari menikah. Abuya Sayyid Muhammad mengatakan, ayyuhas sadatul kiram, inna zawaja mabda'u takwinil usar. Kata Abuya, wahai tuan-tuan yang terhormat, sesungguhnya menikah itu, kata Abuya, penyebab terbentuknya satu keluarga. Keluarga agar bisa terus berlanjut dari generasi ke generasi, yaitu dengan menikah. Kalau ada satu generasi yang stop, tidak menikah, maka keluarganya terputus di situ. Makanya kata Abuya, menikah adalah penyebab terbentuknya satu keluarga, wa madarul umran, dan terbentuknya satu desa atau satu kota. Makin banyak yang nikah, maka desa makin ramai. Kan rumah udah nambah-nambah itu, kan gitu. Makin banyak yang kawin, nanti utang tuh jadi rumah semua. Kenapa? Karena orang ketika sudah menikah, oke lah dia tinggal misalkan sama mertuanya dulu setahun, 2 tahun, kontrak dulu, ujung-ujungnya butuh rumah. Pasti pertama kali yang dipikirkan oleh suami yang bertanggung jawab, bagaimana aku punya rumah. Jadi kata Abuya, ketika
orang menikah, maka desa akan terbangun, akan tambah makmur, akan banyak penduduknya. Wasababu numuwil umam, dan penyebab berkembang biaknya umat manusia yaitu dengan menikah. Makanya ketika menikah, Nabi Muhammad SAW itu ngasih kita niat. Nabi ajari kita niat. Niat nikah itu bukan hanya aku suka dengan wanita itu, atau aku suka dengan laki itu, dengan cowok itu, bukan. Niat nikah banyak. Salah satu niat nikah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, tazawwaju taktsuru, kata Nabi Muhammad. Menikahlah kalian, kata Nabi, karena ketika kalian menikah, kalian akan berkembang biak. Makin banyak umat manusia, makin banyak umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau istri tadi adalah istri yang salihah, thayyibah, dan suaminya suami yang saleh, yang thayyib, maka akan dikeluarkan dari mereka al-katsirat thayyib, keturunan-keturunan yang baik. Itu yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Karena kata Nabi, aku ini nanti akan membanggakan kalian kelak di hari kiamat. Dengan banyaknya umat, Nabi akan bangga. Jadi termasuk yang dibanggakan Nabi besar Muhammad SAW kelak di hari kiamat, yaitu beliau Nabi yang memiliki banyak umat. Nah, makanya ini hadis kita yakin pasti dibaca oleh musuh-musuh Islam. Makanya musuh Islam dari satu abad atau 2 abad yang lalu itu mendoktrin umat Islam untuk tidak banyak punya keturunan. Ya, kita kalau ke dokter, berapa anaknya Habib Ustadz 3, umurnya cepet nian, kata. Nih, terlalu cepet Habib, terlalu repet, terlalu dekat. Habis ini stop, cukup. Itu pemikiran musuh Islam. Jelas-jelasan itu bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat orang dulu, Masya Allah. Ya, tidak usah jauh-jauh. Ya. Orang tua kita misalkan, generasi sebelum kita, waduh, ada yang punya saudara 10, ada yang punya saudara 13, ada yang kadang dari satu ibu, bukan dari istrinya banyak, Bu, dari satu ibu. Ya. Ada yang 10, dan itu bukan berlebihan. Kita punya mertua, kami punya mertua, itu mertua perempuan saudaranya 10, mertua laki-laki saudaranya 11 kalau hidup semua. Itu abad sebelum kita. Mereka nggak mikirin rizki itu Allah yang nanggung. Malah kebalikan, makin banyak anak, makin banyak rizki. Nggak percaya? Coba. Kalau nggak percaya, coba. Anak itu mendatangkan rizki. Anak mendatangkan, banyak yang cerita ke kita. Oh Habib, dulu pas kami nikah belum punya rumah, masih ngontrak atau masih numpang. Nikah akhirnya bisa ngontrak, ada pekerjaan tetap. Punya anak 1 bisa kebeli motor, punya anak 2 bisa kebeli rumah, anak 3 bisa kebeli mobil. Begitu. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Cuman kadang ada orang yang percaya, kadang ada orang yang tidak percaya. Jadi pemikiran tidak punya anak banyak atau kabidini, itu pemikiran Eropa, pemikiran musuh Islam. Lain kalau misalkan ibu ada uzur, ya, oh Habib saya tidak boleh dokter untuk beranak lagi, misalkan untuk lahiran lagi, itu lain. Tapi kalau tidak ada uzur, tazawwaju taktsuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahlah kalian dan taktsuru, kalian ketika menikah banyak anak, karena sesungguhnya aku akan bangga di hari kiamat dengan memiliki umat yang banyak. Di hadis lain Nabi pernah bersabda, tazawwaju al-wadud. Ini yang Nabi ajak bicara laki-laki. Tazawwaju al-wadud. Kata Nabi,
nikahilah perempuan yang walud. Walud itu dari wazan fa'ul. Fa'ul itu sighah mubalaghah, artinya yang bisa punya anak banyak, kata Nabi. Nikahilah perempuan yang bisa punya anak banyak. Dari mana kita tahu perempuan ini bisa punya anak banyak? Tentu ulama mengatakan dari keluarganya, dari ibunya, dari saudari-saudarinya, misalkan dari keluarga ketahuan ini perempuan subur, bisa punya anak banyak. Ini dari Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong. Tazawwajul walud, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membatasi anak padahal mampu dari segi ekonominya, dari segi fisiknya, mampu untuk anaknya lebih dari yang sudah dia miliki, itu bukan arahan, bukan anjuran Nabi besar Muhammad SAW. Bukan, kita tidak katakan itu haram. Oh, KB haram, tidak. Hukum KB itu ulama mengatakan kalau KB-nya secara abadi atau secara permanen, sedangkan tidak ada uzur, dia masih muda, haram hukumnya. Itu bahasanya qat'un nasl kalau di kitab. KB secara permanen padahal umurnya masih muda dan tidak ada uzur, haram hukumnya, ya kata ulama. Tapi kalau KB-nya tadi hanya sementara waktu untuk biar anak-anaknya tadi agak besar sedikit, ada niatan bakal dibuka, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau permanen KB-nya padahal dia masih muda dan mampu, itu haram kata ulama. Karena sama saja itu qat'un nasl, memutuskan keturunan yang tidak sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aunun ala nizamil hayah. Menikah itu kata Abu Ya Sayyid Muhammad akan membantu agar kehidupan kita ini lebih tertib. Wa ba'ithun lil umami ilal amal. Menikah itu kata Abu Ya akan menjadikan orang rajin, giat untuk bekerja. Ya, orang yang hidupnya nggak teratur, ketika menikah langsung teratur. Orang yang males-malesan cari duit, males-malesan kerja, ketika menikah langsung dia semangat untuk kerja. Kenapa? Karena dia udah punya tanggung jawab, udah punya beban. Makanya di dalam ada satu pepatah yang mengatakan asyabab syu'batun minal junun. Ada pepatah yang mengatakan asyabab syu'batun minal junun. Orang kalau masih muda itu seperti atau setengah kayak orang gila. Orang kalau masih muda, anak masih muda. Lihat anak masih muda yang naik motor misalkan ngebut-ngebut di jalan, itu anak-anak muda. Yang kalau naik motor sampai kayak nggak sayang sama nyawanya, itu anak muda. Anak muda itu setengah seperti orang gila. Ketika dia menikah, punya tanggung jawab, punya beban, langsung nggak berani ngebut. Mikir dia kalau mau ngebut. Nggak berani macam-macam. Kenapa? Punya istri, punya anak, tanggungan, akhirnya nggak ngebut. Nah, itu kata Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi, wahai anak muda, tentu yang sudah waktunya menikah. Ini karena kita dihadap ada santri, nanti santri pengen cepat selesai mau nikah, enggak. Ini untuk yang sudah waktunya menikah. Maka nikahlah kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika orang menikah hidupnya akan lebih teratur. Orang yang tadinya malas untuk kerja ketika menikah akan semangat untuk mencari nafkah yang halal. Bahkan di dalam hadis lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk orang untuk kepala rumah tangga mencari nafkah yang halal, dan Nabi kasih pahala yang banyak luar biasa. Ini untuk suami, para suami ketika mencari nafkah yang halal itu bukan tidak dapat pahala dari Nabi, dari Allah, dapat pahala. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, man bata kalan min ta'abi ahlihi bata maghfuran lah. Kata Nabi, kalau ada kepala rumah tangga yang masuk waktu malam, tidur dia dalam keadaan capek. Kenapa? Tadi dari pagi sampai sore habis kerja,
untuk mencari nafkah yang halal, maka bata maghfuran lah. Maka kata Nabi, dia akan tidur dalam keadaan dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Jadi suami yang mencari nafkah yang halal, ketika malam hari dia tidur istirahat, itu dosanya udah diampuni sama Allah. Kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan capek habis mencari nafkah yang halal. Itu anjuran, arahan, support dari Nabi besar Muhammad SAW untuk kepala rumah tangga mencari nafkah yang halal. Wa wasilatun lihana'il 'aish wa sa'adatil mujtama'. Dan menikah, kata Abu Yah, adalah perantara agar hidup kita lebih indah, hidup kita lebih enak, lebih tentram, dan untuk kebahagiaan di kehidupan dunia ini. Kaifala wa huwa qati'un li jarathimi fasadil akhlaq. Bagaimana tidak, kata Abu Yah, ketika orang menikah, maka yang bahagia semua akan merasakan kebahagiaannya. Satu desa merasakan kebahagiaan anak muda tersebut yang menikah. Karena kalau dia belum menikah, dia akan ngawur, sebenarnya ugal-ugalan, nakal, ribut. Menikah, semua merasakan senang. Kenapa? Diem dia habis nikah, berakhlak dia habis nikah, lebih mantap dia habis nikah. Bagaimana tidak, kata Abu Yah? Karena ketika orang menikah itu sudah memutuskan atau menjauhi akhlak-akhlak yang tidak baik. Nabi besar Muhammad SAW dalam satu hadis berkata, barang siapa yang sudah menikah, faqad istakmala nisfu dinih falyattaqillah fil nisfil baqi. Orang yang menikah maka setengah agamanya sudah sempurna. Cuman dengan menikah setengah agamanya sempurna. Maka kata Nabi, bertakwalah kepada Allah di setengah yang lain. Jadi dengan menikah, takwa kita udah setengah. Wa mani'un lidabiri syurur bainal usar wa aunun ala siyanati syarafi wal a'rad wa fatihun di babil mawaddati bainan nas. Menikah, kata Abu Yah, menjaga kemuliaan harga diri kita, dan menikah akan menimbulkan rasa cinta di antara masyarakat yang ada di sekitar kita. Betapa banyak, kata Abu Yah, orang yang hidup sendirian, tidak ada dekeng atau tidak ada penolong, tidak ada yang bisa membantunya. Ketika dia menikah, dia banyak punya banyak punya dekeng atau yang menolongnya. Nah, ini salah satu alasan kenapa baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah itu sampai istrinya 11. Salah satu alasan Nabi banyak menikah, karena ketika Nabi banyak menikah, maka banyak kerabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menikah dengan Siti Khadijah, berarti keluarga Siti Khadijah semuanya jadi keluarga Nabi. Nabi menikah dengan Siti Aisyah, berarti semua keluarga Siti Aisyah jadi keluarga Nabi, dan seterusnya. Makanya kalau kita perhatikan istri-istri Nabi itu tidak ada dari satu kabilah yang sama. Semua istri Nabi yang dari Quraisy, Siti Hafsah dari kabilah Adi, Siti Zainab dari kabilah mana, semua beda. Ada yang dari kabilah Bani Makhzum. Nabi punya satu istri yang bernama Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Itu dari kabilah itu dari kabilah Bani Abdi Syams. Keluarganya itu dulu banyak musuh Nabi. Nabi nikahi putri mereka. Ketika Nabi menikah dengan Ummu Salamah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini satu kabilah, pemimpinnya Abu Jahal. Bani Makhzum pemimpinnya Abu Jahal, waktu Abu Jahal masih hidup. Nabi nikahi Ummu Salamah, tentunya sudah muslimah semua. Nabi nikahi berarti mereka punya ikatan hubungan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salah satu alasan Nabi banyak menikah bukan karena beliau cuman suka kawin, tidak, tapi karena Nabi besar Muhammad SAW melihat maslahat daripada perempuan yang ingin dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjalinnya hubungan. Suatu hari Nabi mengirim Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak Islam satu kabilah yang terkenal dekat dengan kota Madinah. Kata Nabi, wahai Abdurrahman,
kalau mereka semua masuk Islam, maka nikahi putri ketua kabilahnya. Diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW untuk mempererat hubungan mereka dengan Nabi, dengan wakil Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, menikahi putri dari anak ketua kabilah tersebut. Ini yang dimaksud oleh Abuya. Jadi kata Abuya, ketika orang menikah, keluarga makin banyak, kerabat makin banyak, yang nolong juga makin banyak. Itu salah satu manfaat dari kita menikah. Dan betapa banyak, kata Abuya, orang yang ketika sebelum menikah hamil mayyitil amal, orang yang sebelum menikah nggak punya angan-angan, tidak mau kerja, malas, ketika dia menikah, wasara fil hayati udwan amilan nasyita, li'annahu bizawajihi sya'ara biwajibatin kana ghafilan anha. Tambah banyak orang yang sebelum menikah orangnya khumul. Khumul itu kumuh, tidak mau kumpul, sendirian aja, tidak mau duduk bareng, tidak aktif. Tapi ketika dia menikah, dia mulai aktif, mulai cari kerja, mulai mau keluar, mulai bergaul, mulai semua. Itu semua, kata Abuya, ada ketika orang sudah menikah. Wala tasal an hifdzil mar'i sihhatahu bizawaj fayabta'id bihi aniz zina alladhi yajurru ila syarril amrad. Jangan tanya, kata Abuya, kalau masalah kesehatan ketika orang sudah menikah. Ini kalau kita buka ilmu kedokteran, banyak dokter-dokter sekarang yang mengatakan orang ketika menikah makin sehat. Macam-macam lah, pokoknya banyak istilah-istilah yang kita nggak ngerti, yang nggak bisa kita sebutkan. Ya, intinya ketika menikah maka orang akan makin sehat. Ketika menikah orang akan makin sehat. Cukup satu, kata Abuya, ketika orang menikah dia akan terjauhi dari maksiat berzina. Nauzubillah min dzalik. Ketika sudah menikah, gitu. Karena ketika berzina, itu sumber penyakit. Orang yang berzina, disitulah sumber penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit zahir macam-macam dari perzinahan, penyakit batin maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di madhab al-Imam Asy-Syafi'i, di madhab kita, di semua kitab fikih disebutkan ketika ada anak muda yang sudah pengen menikah, kalau dia tidak menikah maka dia akan berzina, maka di situ hukumnya wajib bagi dirinya untuk menikah. Jadi nikah itu hukum aslinya sunnah. Hukum asli nikah sunnah. Hukum asli nikah sunnah. Kenapa sunnah? Karena ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Makanya sunnah. Ketika ada sahabat, ada satu sahabat yang ngomong, aku nggak mau nikah seumur hidup, dengan alasan biar aku lebih fokus ibadah kepada Allah. Ini alasannya begitu. Niatnya betul, tujuannya betul, atau niatnya baik. Bukan betul, baik niatnya, pengen dekat dengan Allah. Dengan alasan pengen dekat dengan Allah, dia tidak mau menikah. Ada satu lagi, aku nggak mau batal, tiap hari pengen puasa, biar lebih dekat dengan Allah. Ada satu lagi, aku nggak mau tidur malam, semalaman aku mau bangun biar banyak ibadah kepada Allah. Satu lagi ngomong, 4 sahabat ini, aku nggak mau makan daging, karena makan daging akan menjadikan malas untuk ibadah, maka aku akan tinggalkan daging. Omongan 4 orang ini didengar sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dipanggil sama Nabi, 4-4-nya. Ini semua murid Nabi, ya wajar. Sahabat, kalau kita dapat cerita sahabat berbuat salah, itu wajar, Bu. Jangan kita pikir sahabat itu seperti Nabi, maksum. Orang yang mustahil untuk maksiat dari lahir sampai meninggal hanya para anbiya. Cuman Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, yang mustahil untuk maksiat. Dari kapan? Dari lahir sampai meninggal. Jadi seorang nabi itu tidak mungkin maksiat walaupun mereka belum diutus sama Allah. Tidak mungkin maksiat. Tidak ada dosa. Tapi selain para nabi, tidak mustahil untuk berbuat dosa. Dari sahabat ada tidak yang pernah berzina? Ada.
Tapi ketika dia taubat, kata Nabi Muhammad SAW, ini taubatnya kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah cukup, kata Nabi. Taubatan nasuha. Ada sahabat yang mabuk, ada dicambuk sama Nabi, mabuk lagi, dicambuk lagi sama, terus dihukum terus sama Nabi. Ada sahabat yang mencuri, ada dipotong tangannya sama Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat murid Nabi Muhammad SAW, mereka orang biasa yang tidak mustahil untuk maksiat kepada Allah, apalagi untuk berbuat salah. Karena itulah guna Nabi Muhammad SAW mendidik mereka. Mereka anak didik Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi 4 orang ini salah paham. Salah paham dalam mengartikan dekat dengan Allah. Mereka kira dekat dengan Allah itu dengan di atas sejadah, pegang tasbih, sujud terus sampai jidatnya hitam misalkan. Mereka kira begitu. Makanya tadi ada yang ngomong, aku nggak mau kawin kalau gitu, karena kalau kawin aku sibuk, nggak bisa ibadah terus. Ada yang satu lagi, aku nggak mau batal puasa. Ada yang satu lagi, aku nggak mau makan daging. Ada satu lagi, aku nggak mau tidur malam, mau semalaman bangun terus. Nah, omongan 4 orang ini dipanggil, dengar nama Nabi dan dipanggil nama Nabi. Kata Nabi, wahai fulan, kau tidak mau makan daging, fa inni akulul laham. Makanan favorit Nabi adalah daging. Makanan favorit Nabi adalah daging. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan tidak dianjurkan lewat waktu 40 hari kita tidak makan daging. Jadi dalam jangka waktu 40 hari harus ada 1 hari kita makan daging. Karena daging sapi, daging kambing. Karena itu bagus untuk tubuh kita. Wah, kalau kedokteran sekarang macam-macam ngomong protein ini macam-macam lah, bagus memang. Cuman jangan tiap hari juga. Kalau tiap hari kata mereka akhirnya jadi perut kita jadi kuburan binatang. Kenapa? Daging semua sih. Jangan tiap hari, nggak bagus. Cuman tidak dianjurkan 40 hari lewat kita nggak makan daging. Nabi suka daging. Daging kambing yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kamu wahai fulan yang nggak mau makan daging, aku makan daging, kata Nabi. Kamu yang tiap hari mau puasa nggak ada batalnya sama sekali, aku tidak begitu. Kata Nabi, aku kadang puasa, kadang tidak puasa. Siti Aisyah mengatakan, Nabi itu kadang kita lihat tidak pernah puasa. Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Nabi tidak pernah puasa, ditinggali sama Nabi semua. Kadang ada berapa hari Nabi puasa terus, begitu. Diseling-seling sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian, wahai fulan, kau yang nggak mau tidur semalaman, mau bangun terus semalaman ibadah. Aku tidur dan aku bangun. Nabi, tidak ada ceritanya riwayat Nabi semalaman bangun. Tidak ada, kecuali di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Di situ Nabi i'tikaf dari malam 20 Nabi sudah mulai i'tikaf sampai Lebaran, habis sholat Idul Fitri Nabi baru keluar dari i'tikafnya. Nah, itu di situ Nabi semalaman ibadah. Selain malam 10 malam tersebut Nabi tidak pernah bangun semalaman. Bahkan Siti Aisyah mengatakan Nabi itu kadang semalam sampai 6 kali bangun. Nabi bangun sholat, tidur lagi, bangun sholat lagi, tidur lagi. Tapi ini menunjukkan betapa kuatnya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ulama mengatakan untuk orang biasa, untuk orang awam, mana yang afdol? Untuk pemula, mana yang lebih afdol? Semalaman begadang atau tidur dulu baru bangun? Tidur dulu. Karena ketika kita tidur, bangun mujahadanya lebih berat di situ. Kalau semalaman begadang kan gampang. Semalaman begadang misalkan nggak tidur sama sekali, belum tidur gampang. Bikin kopi misalkan, biar melek udah. Tapi kalau sudah tidur bangun, itu yang susah. Itu yang susah. Karena ketika sudah tidur, udah masuk perangkap setan. Manusia kalau tidur, kata Nabi Muhammad SAW, di pelopa matanya ada setan, di telinganya ada setan. Emang ada tugasnya. Apa namanya? Walhan. Namanya walhan. Makanya jangan berikan anak namanya walhan. Hati-hati. Walhan itu nama setan, Bu. Walhan namanya. Tugasnya di mana? Duduk di pelopa mata Bani Adam dan di telinga Bani Adam.
Makanya kata Nabi, ketika Nabi mendengar ada satu orang bangun sampai siang, sampai terbit matahari baru bangun, meninggalkan sholat subuh. Kata Nabi, itu orang balas syaitanu fi udhunai. Itu orang udah dikencingi setan telinganya, sehingga dia nggak bisa bangun. Itu emang ada setannya, Kus. Nah, ketika kita tidur, kemudian bangun untuk ibadah, itu lebih berat. Karena kita udah masuk dalam perangkap setan. Tapi tentu Nabi ngasih tips, ngasih cara bagaimana biar kita keluar dari perangkap tersebut. Ada bangun tidur, amalkan, maka kita akan bebas dari perangkap setan. Ketika bangun tidur, baca doa. Kata Nabi dalam hadis, orang yang tidur itu diikat 3 ikatan sama setan. 3 ikatan. Ketika kita lagi tidur, itu diikat sama setan. Ikatan yang pertama, kata Nabi, akan lepas kalau dia bangun tidur langsung zikir kepada Allah. Baca doa bangun tidur. Ini untuk santri. Untuk semua, cuma lebih khusus untuk santri. Baca doa bangun tidur, itu ikatan pertama lepas, kata Nabi Muhammad SAW. Habis itu, wudu ke kamar mandi. Wudu. Wudu itu ikatan setan kedua lepas. Tapi masih ada 1 ikatan. Seger kita udah masih lemes tapi masih lesu badan. Kata Nabi, ikatan ketiga salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, ikatan ketiga lepas. Nah, baru kita nasyid, semangat. Makanya Nabi, rutinitas Nabi ketika bangun, beliau baca doa bangun tidur, habis itu beliau wudu, habis itu beliau salat 2 rakaat yang singkat. Begitu Nabi kalau tahajudnya. Salat 2 rakaat singkat, belum yang panjang, belum. Kenapa? Padahal Nabi nggak diikat sama setan. Ini kan cuma suri tauladan, sunnah buat kita. Salat 2 rakaat yang singkat, biar ikatan ketiga lepas dulu. Nah, baru setelah itu Nabi Muhammad salat 2 rakaat yang panjang. Kadang baca Baqarah, Al-Imran. Tapi pembuka tahajud Nabi 2 rakaat yang singkat. Untuk apa? Untuk ngelepas belenggu dari setan. Nah, jadi kata Nabi untuk orang yang nggak mau tidur, jadi kata Nabi, kalau kau nggak mau tidur semalaman mau ibadah, aku nggak begitu, kata Nabi. Aku tidur kemudian bangun. Ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, kamu yang keempat tidak mau menikah, fa inni atazawwaj. Kalau alasanmu tidak mau menikah, biar kamu lebih fokus, lebih banyak ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya aku menikah, kata Nabi. Bahkan istri Nabi banyak. Ketika itu istri Nabi 9, 2 udah meninggal, Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Khuzaimah. 9, kata Nabi, istriku. Kau tidak mau, berarti apa? Maksudnya begini, kalau kamu mengatakan ketika kamu menikah kamu tidak dekat dengan Allah, berarti aku jauh dari Allah. Kan begitu. Kalau kamu mengatakan kamu menikah kamu jauh dari Allah, berarti orang yang menikah semuanya termasuk aku orang yang jauh dari Allah. Fa inni akhsyakum wa atqakum lillah. Sedangkan kata Nabi, aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Fa inni a'lamakum billah. Ini di satu hadis, aku orang yang paling kenal dengan Allah, tapi aku menikah. Nabi ingin memberi pelajaran kepada mereka bahwasanya kedekatan diri dengan Allah, ibadah kepada Allah bukan hanya di atas sejadah. Ibadah kepada Allah bukan hanya di atas sejadah. Bukan hanya ibu-ibu nyiapkan makan untuk suami, itu ibadah. Ibu ninggalkan, misalkan suaminya minta buatkan kopi, ayo nantilah lagi wirid, salah, wiridnya dosa. Jadi diri tinggalkan wiridnya, ibu di dapur seperti ibu di masjid. Cuman di dapur nggak ada niat i'tikaf, gitu aja. Nggak ada niat i'tikaf. Pahalanya kayak ibu ibadah, sama. Capek ngurusin anak, ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya istighfar, pegang tasbih, tapi banyak bentuk ibadah. Salah satunya adalah dengan menikah kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi tutup
nasihat kepada 4 orang tersebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, orang yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk dari golonganku. Yang enggak mengikuti sunnahku, mau ibadah, mau dekat dengan Allah, tapi tidak melalui aturan, arahan, anjuran Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut tidak akan dekat dengan Allah. Kita pengen dekat dengan Allah, gampang, ikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi hukum asal atau asalnya, al aslu fid nikahi as-sunnah. Hukum menikah itu aslinya sunnah. Bisa wajib, bisa jadi wajib. Bagi siapa wajib? Bagi orang yang mampu untuk menikah, dan dia kalau tidak menikah akan terjerumus pada perbuatan zina, maka wajib baginya untuk menikah. Ada haram menikah? Ada. Kapan orang kalau menikah jadi haram? Kalau dia tidak mampu untuk menikah, baik secara kesehatan atau ekonominya, tidak bisa memberikan nafkah untuk menikah, maka orang tersebut haram untuk menikah. Tapi nafkah, mampunya memberi nafkah yang dimaksud oleh syariat itu hanya di hari pernikahan. Ini kadang banyak anak muda salah paham. Dari hadis Nabi besar Muhammad SAW, ada hadis Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum al-ba'a, wahai anak muda, bagi yang mampu untuk menikah maka nikahlah. Dipikir sama anak muda sekarang, mampu menikah itu nunggu ngumpulin uang 1 tahun misalkan. Nantilah nunggu punya sawit 3 hektar baru aku nikah misalkan. Atau nunggu punya kerja tetap, punya tabungan 300 juta. Salah. Yang dimaksud oleh Nabi mampu untuk menikah di situ, pertama mampu fisiknya, mampu fisiknya, ngertilah ibu ya, mampu fisiknya untuk menikah. Yang kedua mampu untuk memberikan mas kawin, mahar dalam ijab kabul. Maharnya bukan mahar antar-antaran yang macam-macam, itu bukan. Yang dimaksud itu mas kawin, ijab kabul. Berapa misalkan pasarannya di Bangka 500.000, itu yang dimaksud oleh Nabi. Mahar sodak yang dimaksud oleh Nabi yang diucapkan di dalam ijab kabul. Mampu itu, fisiknya mampu ngasih mas kawin, dan mampu memberikan nafkah untuk hari itu. Misalkan dari dia nikah sampai besok 1 hari 24 jam, berapa nafkah yang dibutuhkan untuk dirinya dan istri barunya? Misalkan 200.000, maka orang itu sudah mampu di mata Nabi Muhammad SAW. Besoknya tidak ada duit, besok bukan urusan. Besoknya nggak ada duit, itu bukan urusan. Jadi mampu yang dimaksud oleh Nabi 3 hal tadi. Mampu fisiknya, kemudian mampu memberikan mahar, mas kawin yang diucapkan di ijab kabul. Yang ketiga, mampu memberi nafkah untuk hari dia menikah. Hari dia menikah, mampu dia memberikan nafkah untuk dirinya dan istrinya, itu sudah mampu. Orang itu sudah mampu di mata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan nunggu punya tabungan 3 hektar sawit, bukan itu yang dimaksud mampu oleh Nabi. Jadi dalam pembahasan malam hari ini, Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu menyebutkan faidah atau keutamaan anjuran dari Nabi besar Muhammad SAW untuk anak muda yang belum menikah agar cepat menikah. Tentunya sekali lagi untuk orang yang memang sudah tiba waktunya untuk menikah, bukan untuk semua orang yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena ada juga santri kalau nikah ya udah selesai mondoknya. Dzubihal ilmu baina afkhadin nisa. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu disembelih kalau orang tersebut sudah menikah. Udah. Kalau udah nikah nggak ada cara untuk menuntut ilmu lagi. Udah disembelih. Dzubihal ilmu baina afkhadin nisa. Nikah ilmu itu disembelih ketika anak muda menikah.
Kayak Imam Syafi'i mengatakan, sebelum menikah tuntutlah ilmu. Sebelum menikah pelajarilah ilmu agama. Kuasai ilmu agama sebelum menikah. Karena ketika sudah menikah, udah selesai masa untuk nuntut ilmu. Ya, karena banyak tanggungan. Nggak bisa lagi belajar dari jam 7 sampai jam 12. Mau makan apa anak istrinya? Kan begitu. Nggak bisa. Paling masih bisa nuntut ilmu tapi sambilan. Hadir majelis taklim, itu pun badannya kadang udah remuk, capek, habis tadi kerja, tadi siang. Cuman tetap masih statusnya penuntut ilmu agama. Jadi untuk para santri, waktunya menikah tentunya setelah selesai nuntut ilmu agama. Dan semua akan tiba waktunya, akan tiba masanya, dan semua akan nikmat dan akan indah jika tiba waktunya. Kalau udah waktunya, semua akan nikmat berkat Allah, berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan selalu taufik hidayah oleh Allah